Hai para pemirsa Thomas Sugiarto Show yang luar biasa yang ada di Jakarta, di Indonesia, dan di mana saja di seluruh dunia ini. Kita ketemu lagi. Kali ini Thomas Sugiarto Show sudah masuk ke episode yang ke-35, di mana kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa, sangat unik ya, di mana akan menjelaskan bagaimana sih perjalanannya dari nol hingga sukses. Beliau melewati satu proses yang namanya believing, learning, action. Tapi bukan stop di action, tapi berputar lagi, berputar lagi, berputar lagi, berputar hingga sangat besar bisnisnya hari ini. So, siapakah beliau? Nah, beliau adalah Bro Michael Suhardi. Thank you for coming, Bro. Ya. With Bro, my pleasure, Pak Bro. apa yang kesibukan belakangan ini yang Bro lakukan? Kita fokus mengembangkan bisnis. Oh, mengembangkan Ya. bisnis. Apa namanya? Bisnis beliau adalah bisnis di public accountant atau auditor, ya? Yes. Oke, Bro. Waktu kecil SD, SMP, lalu apakah itu ada bayangan mau jadi seperti hari ini? Kalau waktu kecil itu cita-citanya standar, jadi presiden, jadi dokter, belum ada tuh gitu. pikiran akuntan publik. Oke, mungkin bisa cerita kepada audiens ya, Iya. bagaimana perjalanan hidup Bro dari kecil, orang tua latar belakangnya seperti apa ya, hingga SD, SMP, SMA, kuliah sampai kerja, ya, silakan. Oke, jadi begini, saya kecil lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, jauh dari kaya raya. Nah, Ya, ayah saya pernah menjadi tukang ubin, oh, jualan listrik, oh, lalu listrik maksudnya alat-alat listrik, Oh. lalu Di Jakarta atau di mana? di Ciledug, Oh, di Ciledug. pinggiran Jakarta. Pinggiran Jakarta. Ya. Tapi saya lahir di Jakarta. Nah, Itu terakhir ayah saya itu jualan toko kelontong, kelontong. beras, Oh. kecap, telur, itu di pasar Impres Karet. Oh, di Ya. Oke. Nah, sampai dia meninggal. Dia meninggal itu umur 36 tahun. Waktu itu usia Bro berapa? Saya masih 10 tahun. Oh, 10 tahun. Kami 4 bersaudara. Empat bersaudara. Bro anak yang ke Saya nomor 2. nomor 2. Iya, Oke. saya punya kakak. Kakak ya. So waktu SD bagaimana ceritanya di SD? Ya, waktu TK beruntung saya lumayan diberi kecerdasan sama yang di atas. Saya juara 2 TK. Lalu SD kelas 1, kelas 2 saya juara 1. Hmm. Lalu SD kelas 3 awal masih juara 1. Kelas 3 akhir papa saya meninggal. Oh. Nah, saya sih nggak sampai melan-melan sedih atau yang berkepanjangan, Nah. tetapi ternyata pengaruh. Oh. Langsung turun ke ranking 5. So itu alam bawah sadar yang bekerja ya. Saya Yang pikir mempengaruhi sekarang kita begitu. ya. Kalau dulu saya belum Dulu ngerti. nggak tahu ya. Iya. Hmm. Sampai akhirnya saya rebound di kelas 6. Di kelas Saya baru mulai membaik lagi nilainya. Oh. Saya dapat NEM tinggi. Kenapa bisa demikian? Saya pikir saya sudah berhasil mengatasi perubahan. Oh. Perubahan situasi tanpa papa ya. Gitu. So waktu SMP, SMA bagaimana? TK SD saya di Karet, SMP SMA saya pindah ke Kebonjeruk ke daerah Kemanggisan. Rumah saya pun pindah karena gusuran di Karet. Lalu rumah kami kecil digusur, kami pindah ke pinggiran Oh, di Kebayoran Lama. ya? Ya. Lalu di SMP itu pertama kalinya karena lingkungan baru saya kaget, tadinya merasa anak pinter gitu ya. Pertama kalinya saya dapat merah di rapot. Oh. Merahnya nilai olahraga. Hah? Karena Kok saya ngajak berdebat sama gurunya. Oh. Oh nggak bisa, tim ini harus begini, harus begitu, saya nggak mau ngalah. Oh. Jadi nilainya merah, saya nggak tahu itu pengaruh atau enggak, atau memang nggak bisa gitu ya. Oh, Ya. oke. Nah itu, jadi saya sudah mulai membiasakan dari yang SD saya merasa saya anak pinter, SMP sampai SMA 1 saya merasa saya anak biasa-biasa aja, Oh. mediocre. Jadi Gitu. itu yang mempengaruhi ya. Lingkungan baru. Mempengaruhi ya. Ya. Oke. Nah, di SMA 2 itu saya harus memilih apakah masuk IPA
A1, biologis, A2, atau ekonomi A3. Oh, kenapa bisa bingung untuk pilih itu? Biasanya kan orang mau pilih langsung adalah ke IPA misalnya. Begini, bingung itu karena kalau pada zaman itu ya, kalau masuk A1 itu bergengsi, anak-anak pinter, gitu ya. Tapi saya tidak suka dengan yang namanya fisika, kimia, saya tidak suka. Iya. Sehingga dalam satu perjalanan di Mikrolet kelas 2 itu, ya, Mikrolet M11 Pak waktu itu, Pak Bro. Itu teman saya bilang, kerja itu yang enak kayak cici sepupu, kakak cewek yang sepupu dia. Jadi apa bro? Jadi auditor, akuntan publik itu, gajinya besar. Dan katanya pada zaman itu, auditor, akuntan publik itu mantu idaman. Padahal ngerti nggak auditor itu apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi gaji besar. Gaji besar ya? Yang saya ngerti itu. Oke. Nah, jadi saya akhirnya memilih kalau jadi auditor belajarnya apa? Oh, gitu ya. Oh, pembukuan, akuntansi. Saya cari tahu, akuntansi itu IPA, biologi apa IPS? Ternyata di IPS. Nggak ngerti. Udah, saya fokus, saya ambil IPS. So, apakah setelah pilih itu nilai membaik atau apa? Entah kenapa, setelah memilih itu, saya kembali ke jalur juara 1. Langsung dari mediocre langsung juara 1. Juara 1 gitu? Iya. Oke. Nah, itu kepercayaan diri, gestur berubah lagi. Saya merasa saya yang zaman TK sama SD kelas 1 itu telah kembali. So, seorang Michael Suhardi great again. Great again. Dan waktu itu memang keras ya, artinya mama saya itu tidak sanggup membiayai saya sekolah kelas 2 itu. So, saya punya adik 2, ya kan? Akhirnya mama saya bilang, kamu titip ke paman sepupunya mama, itu di Parung. Jadi dari Parung ke Kebon Jeruk saya harus berangkat setengah 5 pagi, Pak. Tiap hari ya? Tiap hari pulang sekolah. Berapa jam itu perjalanan? Karena waktu itu sih belum terlalu macet amat ya, mungkin 1,5 jam itu sudah bisa sampai. Jalanan ya? Iya. Nah pulang sekolah saya harus bantu toko bangunan. Paman saya tidak mengharuskan, tapi saya harus tahu diri. Ya kan? Kerjanya apa di ini? Ya enteng Pak, angkat semen, naikin ke mobil yang 50 kilo. Maka waktu dulu saya bukan di sini Pak, di sini besarnya. Tapi sekarang jadi orang maju kan? Maju bro. Iya, angkat batu kali, split. Itu. Ya, itu pekerjaan saya. 8 tahun. Oke. Lalu ada perubahan nggak waktu kerja sama orang Om itu? Ya mungkin di situ saya merasa untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan biaya sekolah itu sulit. Jadi worth it untuk kita perjuangkan saat di sekolah, untuk kita belajar lebih keras. Juara 1 bukan tujuan saya, tetapi itu menjadi anugerah dari kerja kelas saya belajar. Setengah 5 pagi kita belajar dulu Pak, nyolong staf. Ya kan, sebelum sekolah tuh di Mikrolet. Nah, waktu sama SMA itu ya? SMA 2 ya. Apakah sudah kebayang mau jadi seorang bos seperti hari ini? Tidak dong. Atau ada pengaruh nggak? Tidak, saya tetap berpikir jadi auditor gaji besar. Sampai setelah saya juara 1 2 kali itu, paman saya bilang begini, Michael, yuk percuma sekolah pinter-pinter kalau cuma nanti ngasihin duit buat orang lain. Lihat nih, engku, saya manggilnya engku karena paman. Om, ya. Om ya. Lihat nih Om, ya kan? Dari tahun 72 di sini sampai hari ini pun, sampai tahun sekarang ini 2017, beliau masih di situ. Dan menjadi raja kecil, raja di daerah kecil gitu ya. Ikan besar di kolam kecil ya. Menjadi seperti itu di Parung itu. Menghasilkan buat diri Om sendiri. Itu ternyata nempel Pak Thomas. Ya. Saya mesti jadi pengusaha, saya mesti membuka lapangan kerja. Saya harus di atas. Itu nempel Pak. So waktu itu ada praktek untuk bisnis atau apa? Betul, paman saya tahun 97 itu berarti saya kuliah tingkat 2. Saya dibukakan usaha, artinya
milik paman, tapi saya diminta mengelola. Langsung 2 usaha. Pertama adalah usaha kafe. Ya, kafe sederhana tanpa AC, roti bakar, Indomie. Karena menurut paman saya, orang Indonesia seluruhnya banyak kan makan mie. Jadi makan tuh mie instan, ya kan, malam bikin es krim. Nah itu saya dibukakan itu, lalu saya dibukakan showroom motor Honda. Wah, jadi saya buka di sana, tapi 98 hanya setahun, Pak. Setahun. Apa yang terjadi? Habis dijarah. Itu tahun 98. Terjadi kerusuhan ya? Ada yang unik, Pak. Jadi komplek itu, tanah paman saya itu besar di sana, sampai sekarang masih ada. Ya. Toko bangunan di sebelah kanan, kafe saya sebelah kiri, showroom motor di seberangnya, seberang jalan. Ini dijarah showroom, kafe dijarah, toko bangunan paman saya tidak disentuh. Kenapa? Entah mengapa. Mungkin karena paman saya baik hati, di sana membaur dengan di sana mungkin ya. Dan mereka berpikir kalau yang kafe sama ini punya anak muda nih, punya saya nih, bukan punya paman saya. Mungkin ya Pak ya. Mungkin ya. Dia tidak tersentuh, saya tersentuh habis. Habis. Okay. So, setelah itu apa yang terjadi? Saya kesal. Saya ada perasaan marah, ada perasaan gagal. Saya mendaftarkan diri jadi organisatoris kampus. Waktu itu BPM namanya Pak, Badan Perwakilan Mahasiswa. Dari anggota, setahun kemudian jadi ketua. Tapi itu benar-benar merubah juga Pak hidup saya. Belajar apa di sana? Wah, itu belajar berorganisasi, belajar berdebat, belajar berbeda pendapat, leadership saya kebentuk, communication skill, public speaking. Saya dulu malu Pak, nggak begini nih. Belajarnya di situ. Oke. So pemirsa, khususnya Anda yang masih mahasiswa, ya, ketika jadi mahasiswa, jangan hanya belajar saja. Ya, belajar itu adalah knowledge, tapi skill yang menyangkut ke leadership, communication skill dan sebagainya, ya, kemampuan untuk mendengar, memahami, ya, dan bertanya itu adalah di organisasi. So Anda harus belajar juga, terutama di zaman sekarang ini. Ini nanti akan jadi satu standar untuk orang-orang yang berkompeten. Ya, oke, lanjut bos. Yes, jadi itu kita belajar sampai suatu ketika demo udah selesai nih. Pemerintah sudah berganti. Bapak Dekan panggil saya. Michael, kamu ini sudah nggak usah ke jalan lagi. Karena saya 2 semester itu sering bolos gitu. Padahal ada aturan. Titip absen. Oke, kamu sudah tidak usah ke jalan lagi. Saya sediain panggung, kamu ngajar di kelas, berorasi di kelas. Saya jadi asisten dosen, walaupun belum lulus. Jadi saya ngajar. Itu juga pengaruh. Yang lebih berpengaruh 2 semester pertama, saya ini angkatan 96 masuk kuliah. Saya ngajar MA mahasiswa abadi, angkatan 92, 93. Jadi saya diuji di situ untuk handle kelas senior. Sampai senior datang, gua mau lulus nih, ini. Jadi itu yang sangat pengalaman ya, bicara depan kelas, mentransfer kita punya ilmu. Sampai 15 tahun saya mengajar nonstop. So satu kemampuan yang sangat-sangat berguna ya sehingga saat ini. Sangat berguna dan ya beruntung saya mendapat kesempatan itu. So waktu lulus apa yang terjadi? Saya lulus tahun 2000. Saya bikin seminar sebelum lulus, saya menjadi ketua panitia seminar akuntansi. Lalu di situ ada saya undang pembicara. Pembicaranya dari PKF, dari sebuah kantor akuntan top 10 waktu itu, yang alumni alma mater saya, kakak kelas lah, jauh. Kakak kelas ya. Nah, selesai saya lulus, saya telepon beliau. Kenal gitu ya? Kenal, Pak Boy. Aku sudah lulus. Aku mau masuk ke sana. Jawabannya singkat, segera masuk sini. Gitu. Tidak pakai tes, tidak pakai apa. So ini ceritanya adalah karena Bro Michael adalah aktif di organisasi. Yes. Kemudian ada satu inisiatif mengadakan berbagai kegiatan, sehingga memungkinkan kesempatan bertemu dengan orang-orang penting, yang menciptakan network.
Tapi itu tidak akan ada hasil kalau tidak ada proaktif. Kita proaktif Untuk juga menghubungi, punya PD bahwa saya udah lulus ya, Yes. minta kerjaan ya, Ya. sehingga bisa dapat. Wih, Betul. luar biasa. So, coba cerita tentang waktu kerja seperti apa? Sayangnya saya kerja di tempat pertama tidak lama Pak Bro. Oh, berapa tahun? Berapa Mungkin lama? cuma 4 bulan. Oh, 4 bulan. Karena apa? Teman-teman geng belajar saya kontak saya, Oh, Michael, yuk pindah ke sini. Gajinya double Pak Bro. oh. Jadi kita masih pragmatis waktu itu. Oh, Yang penting gaji double, kita langsung pindah. oh. Jadi ini tempat kerja kedua Oh. dan mungkin yang terakhir buat saya. Oke. So, waktu di tempat yang kedua ada keunikan tersendiri? Ada. Jadi saya punya bos ini keluar dari dulu namanya Big Five Public Accountant. Oh. Sekarang Big Four. Dari salah satu Big Five Public Accountant dia keluar, dia bikin sendiri consulting. Oh. Dia menyediakan jasa accounting service, costing, audit juga dia ada jasa, tax, semua dia pegang waktu itu. Di situ sadar tidak sadar itu menjadi model saya. Oh. Saya lihat gini, kok bos saya bisa ya? Oh. Oh dia kenal ini, oh saya juga banyak kenalan. Jadi ada suatu melihat teladan atau model lah, saya memodel dia. Iya, iya. Kalau gitu saya nanti, karena udah didoktrin sama paman saya, pinter-pinter harus cari uang sendiri, ngasihin uang sendiri. Saya mau punya consulting sendiri, saya mau buka bisnis itu sendiri. Oh. 2 tahun saja saya. Jadi inspirasi untuk menjadi seorang entrepreneur itu tercipta karena bro melihat bosnya seperti itu gitu ya. Itu trigger. Kalau tercipta dari paman saya. Paman. Iya. Oke. Nanti kita akan kembali ya. Kita istirahat sebentar. Kita akan kembali lagi ya. Bagaimana seorang Michael yang hanya kerja 2 tahun kemudian berani membuka usaha sendiri. Dan bagaimana beliau bisa survive dari nol sendirian hingga sekarang luar biasa. Kita akan kembali lagi sejenak. Oke, kita sekarang masuk ke sesi kedua ya. Nih, Pak Bro. Kan baru 2 tahun kerja. Apa yang memicu sehingga berani, oke, ini sudah waktunya saya harus mandiri. Silakan cerita. Saya punya belief, mungkin benar mungkin salah. Waktu itu ya. Pada waktu itu sampai sekarang. Bahwa saya pasti menjadi orang sukses. Oh, keyakinan itu ya. Keyakinan diri yang tinggi. Dan teman-teman sekitar saya selalu bilang begitu. Oh. Padahal saya jauh dari sukses. Oh, waktu Jauh, itu ya. waktu itu, iya. Nah. Jadi kalau gitu bagaimana supaya sukses? Satu, anugerah dari yang di atas. Kalau bahasa orang dagang glodok itu hoki tueit pun sutueji. Oh. Hoki nomor 1 dah. Kalau anak Tuhan itu berkat dari yang di atas. Ya. Jadi itu tidak bisa kita kendalikan. Ya. Kita bisa hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu aja. Yang kedua, network. Nah, saya merasa bos saya waktu itu punya banyak network. Dan saya merasa saya juga punya banyak network nih. Di kampus saya ketemu orang-orang hebat, ketemu yang akhirnya nanti jadi pejabat. Itu saya sudah biasa ketemu itu. Ketemu begini itu nggak ada ketakutan sama sekali. So, bisa dikatakan bahwa sebenarnya sukses untuk menjadi seorang pengusaha
tidak semata-mata harus karena uang sebagai modal. Yes. Tapi adalah jaringan itu adalah bagian dari modal yang Modal. sangat penting juga ya. Yang kedua. Oh, Yang ketiga, kepandaian. kepandaian. Jadi saya merasa pada waktu itu saya pandai. Oh. Saya ngajar, ilmu saya update, dan saya menemukan kompetitor-kompetitor, kantor akuntan, kantor konsultan sejenis, biasa-biasa aja tuh. Klien banyak kecewa, klien lebih seneng kalau saya ngomong, mereka lebih percaya kayaknya ya. Oh. Nah, jadi pede ya. dengan 3 hal ini. Jadi tanpa modal, saya putuskan saya buka usaha. Oh. 2002, 2002 ya. tanggal 2 Mei. Nah, pada saat buka usaha, apakah sudah punya banyak karyawan atau bagaimana caranya? No, saya tidak berani bayar gaji tetap. Pertama saya kerja, berhenti, saya udah kehilangan gaji tetap saya. Ya. Saya mesti bayar gaji tetap lagi. Oh, jadi ini. Jadi tidak bisa. Saya pakai strategi, saya dapat klien, saya rawat baik-baik, dan sampai sekarang masih jadi klien saya, klien pertama ini. Lalu nilai proyek dia berapa, saya hajar dengan freelance. Oh. Saya rekrut freelance Jadi untuk sebagai audit, koordinator accounting. ya? Iya. Oh. Jadi uangnya ke sana, ada lebih dikit saya kumpulin, saya sewa rumah. Oh. Rumah. Awalnya berarti tanpa ada ruang kantor? Nggak ada ya? kantor. Oh. Nggak ada kantor, cuma modal nomor handphone. Oh. Dan klien percaya. Karena memang udah jaga ya? Iya. Jaga, oke. Terus bergulir. Begitu. Awalnya di public accountant atau apa? Untuk membuka public accountant itu Atau persyaratannya banyak. Tapi untuk membuka konsultan akuntansi itu barrier to entry-nya tidak Jauh lebih sebesar, gampang, ya? jauh lebih gampang. Oh. Jadi saya buka konsultan. Yang sekarang namanya Winindo. Oh, Winindo. Winindo itu dari Winner Indonesia. Oh. Makanya kan saya kalau ada apa-apa selalu bilang salam winner. Oh. Nah, Winner Indonesia, Winindo. Winindo. Oke. So, bagaimana ceritanya dari usaha yang sendirian, kemudian punya istilahnya partner adalah freelancer hingga sukses? Silakan. Oke. Jadi hidup itu, bisnis itu ya menurut saya ada rentetan momentum-momentum penting Ya. ketika menjadi quantum leap. Ya. Quantum leap yang pertama, saya tuh pertamanya awalnya hanya jasa akuntansi. Ya. Bikinin perusahaan laporan keuangan sampai menjadi bankable. Lalu kalau ada perusahaan kongsi, patungan, siaran, berantem, misahin, saya mesti periksa dulu. Nah, berapa yang diambil? Ada yang diambil nggak? Ada fraud nggak? Dulunya awalnya itu. Oh. Tiba-tiba langit berkata lain. Wah, tahun 2008 pemerintah mengeluarkan program Sunset Policy Oh. tentang pajak. Saya nggak ngerti pajak. Nggak ngerti pajak. Pajak saya ya cuma akuntansi pajak, Biasa, artinya yang ya. masuk laporan keuangan aja. Bagaimana mengatur, bagaimana pajak pribadi saya nggak ngerti. Ngerti. Tetapi saya dapat klien banyak di situ. Michael, tolongin deh. Saya nggak bisa, Pak. Kamu belajar. Nih, saya dapat sosialisasi nih, dapat buku dari kantor pajak. Kamu pelajarin. Saya cuma percaya kamu. Karena pajak pribadi itu mencantumkan harta-harta pribadi dia. Oh. Dia belum tentu percaya sama teman sekantornya. Yang walaupun ngerti ya. Walaupun lebih ngerti. Oh. Dia percaya sama karyawannya. Oh. Belum tentu. Belum tentu. Sama saudaranya. Dia percayanya sama saya. Oke. Mungkin karena saya dosen waktu itu juga sambil ngajar, kantornya juga ngerjain sendiri. Nah, jadi dia percaya hampir 200 klien waktu itu, plus minus. Dari nggak ngerti pajak, jadi kan saya belajar, ya? menguasai. Oke. Di situ quantum leap yang pertama, sehingga lumayan stabil lah. Oke. So bisa bisnisnya. saya simpulkan adalah bahwasannya sukses itu bukan cuma attitude, harus ada beberapa unsur kan, attitude, knowledge, and skill. Yeah. Ya, nah, bro, punya attitude yang bagus, walaupun tidak ada skill and knowledge, tapi orang cari. Orang cari. Orang yang punya skill
sama knowledge yang bagus, tinggi, tapi attitude-nya yang kurang, Ya. dihindari malah Dihindari. ya. So pemirsa, ini sangat penting. Attitude dimanapun, kapanpun, itu adalah modal yang sangat mahal, yang Ya. bukan harus kita punya modal duit baru bisa sukses, tapi tanpa modal pun ya, asal attitude kita benar, learning attitude kita ada, orang tahu kita mau belajar dan kerjanya benar, integritasnya baik, orang cari kita ya. Siap, Oke, Bro. lanjut. Jadi dapat 200 konsumen, lalu apa yang terjadi berikutnya? Mulai dari saat itu pendulum berubah. Oh. Dari yang omsetnya tadinya paling banyak, laporan memprepare, membuat laporan keuangan klien, sekarang banyak pajak, mengurus pajak. Dari pribadi terus belajar ke badan. Lalu 2012 saya ikut ujian CPA. CPA itu apa itu, Certified Public Accountant. Oh, CPA. Ya. Certified Di Indonesia sampai saat ini mungkin baru ada 1.200 lebih CPA. Oh. Sampai hari ini Republik ini berdiri. Singapura punya 40.000 lebih. Oke. Apa bedanya, Pak? Hmm. Antara yang punya CPA sama nggak punya CPA? Kalau dia punya CPA, dia punya hak eksklusif untuk mendatangani laporan audit, laporan assurance, bahwa yang orang lain buat laporan keuangannya sudah wajar, sudah mengikuti standar akuntansi. Oh. Jadi kita berhak menilai benar nggak laporan ini. Oh. Tapi tepatnya wajar nggak, bukan benar nggak, Oh. dengan standar. Betul. Jadi itu license-nya. So perkembangan berikutnya apa yang terjadi? Makin cepat. Jadi itu 2002 saya mulai, 2012 saya dapat CPA. Pendulum berubah lagi. Oh. Tadinya laporan keuangan, akuntansi, kemudian sekarang tech, sekarang berubah lagi menjadi audit. Jasa audit, jasa asuransi. Oh. Perusahaan yang punya utang besar ke bank pasti diaudit. Perusahaan yang mau OJK, TBK pasti diaudit. Perusahaan yang mau diakuisisi sama asing, banyak kan sekarang startup company, lalu nilainya dia tinggi, dibeli asing, pasti diaudit. Jadi semacam due diligence gitu ya? Due diligence itu lebih detail. Lebih detail. Ya, itu namanya uji tuntas kalau bahasa Indonesianya. Kalau audit ini lebih statutory, artinya setiap tahun dijalankan. Due diligence sekali saja, pada waktu mau diambil saja. Oke. Saat ini ada berapa perusahaan yang di bawah, Bro? Artinya yang saya miliki, Ya. saya punya 5 perusahaan. 5 perusahaan. 5 perusahaan. 5 perusahaan. Ya. Wih. Apa aja bisa sebutin? 5 perusahaan, 1 akuntan publik, Ya. kedua jasa akuntansi, Oh. ketiga jasa pajak. Oh. Jadi intinya yang dulu semua saya pegang, sekarang saya spesialisasikan. Oh, oke. Keempat, ini yang akan ngetrend, Nah. foreign direct investment. Uh. Jadi perusahaan-perusahaan asing Hah? tanamin bisnis di sini, tanamin uang di sini. Dari berdiri kita studi bidang usaha apa yang dia mau masuk, peraturannya apa saja, peraturan ketenaga kerjaan bagaimana. Kita bikinin akte pendiriannya, kita urus ke BKPM. Sampai kalau dia butuh tempat, kita cariin pabriknya mau di daerah mana, industrial estate di mana. Sampai kita bangunin. Kalau pabriknya mau bentuk apa, office seperti apa. Ini foreign direct investment. Berdirinya perusahaan. Sudah berdiri perusahaan, itu harus ada kepatuhannya, compliance-nya. Apa aja? Laporan keuangan bulanan, laporan pajak bulanan, BPJS, statutory audit tahunan, kita handle juga. Kalau sudah jalan, berkembang, dia mungkin pinjam uang, dia mungkin mau jual, merger akuisisi, ini yang kita sebut dengan transaction service, due diligence, valuation, kita nilai bisnisnya berapa. Ini yang ketiga. Juga ada. Ada juga. Sampai yang terakhir keempat, kita ada kurator. Perusahaan tutup, likuidasi, likuidator,
yang urus penjualan asetnya kurator. Oh. Debt restructuring, dia tidak mampu bayar utang, Ya. kita yang urus, Oh. kita yang negoin ke bank. Jadi hulu ke hilir kita handle. Ini kantor-kantor tersebar di mana aja? Kantor yang di Indonesia ini ada 2. Emangnya ada yang di luar negeri juga? Ada yang di Singapura. Oh, di Singapura. Di Singapura di One Raffles Place. Oh. Ada kita. Di Luar biasa. Serpong Nah. sama di Unity Building. Di Serpong Unity Building sama di Tamrin di UOB. Oh, Plaza. iya, sama di Singapura ya? Singapura ya di One Raffles Place. Oh, luar biasa. Nah, ini berapa karyawan sekarang? 110. 110. Iya. Karyawan tetap? Tetap semuanya. Wih. Kalau lagi musim sibuk begini, Nah. ini kita bisa sampai 150 160. Ini audit season. Oh. Jadi deadline itu untuk yang PMA rata-rata di Februari, untuk yang banking TBK di Maret, untuk yang kebanyakan karena dia harus melapor SPT di April. Wih. Jadi Luar dia- biasa ya. Luar biasa ya. Dari nol sendirian ya. Sekarang berkembang menjadi punya 110 sampai 150 karyawan tetap. Wah, ini benar-benar luar biasa. Bro, apa yang membuat bisnis bro keunikan atau kehebatannya dibanding sama yang lain? Kalau saya berpikir ya, saya itu menawarkan solusi. Oh, solusi. Kalau ada mentok di mana, Anda lengkapi, Anda perbaiki ini. Jadi kita cuma bilang nggak bisa. Jangan cuma bilang nggak bisa. Tapi dikasih tahu juga ya. Nggak bisa saat ini, Anda harus begini. Jadi kita bersifat solutif. Solutif. Untuk menawarkan solusi itu dapat dipercaya, satu yang paling harus kita jaga di bisnis konsultan ini adalah integrity. Integritas ya. Ya, jadi untungnya orang masih melihat, masih percayalah kalau Percaya. Michael bicara apa, ngomong apa, saranin Bisa apa, dipegang gitu. bisa dipegang lah. Nah, dari bisnis ini, selama perjalanan ini, ada nggak sesuatu yang sangat berkesan? Satu case yang sangat berkesan yang bisa Iya. di-share? Iya, jadi satu case yang paling berkesan adalah ketika sebuah perusahaan ya, mau dilikuidasi. Oh, likuidasi. Ownernya ini Gajah dan Gajah, grup besar. Grup besar. Ya, sampai sekarang masih ada perusahaannya, grup Ah, besar. ah. 2 owner bertarung. Oh, Bagaimana menentukan nilainya? oh. Bagaimana nanti setelah ini siapa yang memegang PT-nya yang continuing? Iya. Lalu siapa nanti yang bayar implikasi hukum, pajak, accounting yang sudah lewat ketika pasca bubar? Nah, 2 big grup ini Ya. percaya kepada Michael, Oh, Dan saya tim. penengah untuk penengah, ya. Jadi kita itu kepuasannya luar biasa ketika mereka bisa salaman, shake hand, yang signing, tadinya Tadinya dari berantem. berantem sekarang jadi oke shake deh hand, ya kita percaya. bisa jalan sesuai dengan angka Michael. Wah, Oh. itu nikmat bener rasanya Pak luar Bro. biasa ya. Luar Jadi biasa. penengah yang bisa selesaikan masalah ya. Yes. Ih, keren. Nih bro, apakah dalam perjalanan bisnis ini pernah ngalami nggak satu kondisi yang namanya terjadi kegagalan? Kegagalan itu buat saya harus dialami. Oh, Harus dialami supaya kita belajar. Kenapa bisa begitu? Saya kasih contoh dulu kegagalan ya. Pertama, saya sudah digagalkan karena kerusuhan 98. Oh, Cafe saya sama dealer motor saya habis. 0. so kalau nggak habis mungkin tidak jadi Mungkin seperti jadi hari ini. iya, mungkin saya jadi pengusaha showroom. Oke. Ya kan? Nah, kegagalan kedua tahun 2002 Ya. ketika saya sudah berusaha bikin usaha kantor akuntan, konsultan. Di kantor itu saya berhasil sewa rumah tua. Sebagian rumah tua itu saya bikin peternakan lobster. Oh. Lobster air tawar, capit Ya. merah. Nah. Ceritanya mau dijual ke hotel-hotel besar, ke restoran besar. Gagal, tinggal sisa airnya sama akuarium. Kegagalan ketiga,
tahun 2007 atau 6 itu, saya lupa tepatnya. Saya buka pijat refleksi. Pijat refleksi, bisnis yang di luar core kompeten ya? Di luar core kompeten kita. Ah. Kita sewa 3 lantai ruko di Grandville, lantai 1 pijat refleksi, lantai 2 pijat refleksi, lantai 3 kantor konsultan saya yang kecil mungil. Alhasil, tukang pijatnya, kalau yang kasih tipsnya gede tamunya, dia pijat mestinya 1,5 jam, dia pijat 2 jam. Oh. Yang tipsnya kecil, dia pijat 1 jam, padahal mestinya 1,5 jam. Oh. Rusak, Ya? usaha langsung rusak. Oh. Dan saya tidak bisa mijat. Oh. Nah, jadi itu kegagalan-kegagalan yang terjadi, tidak dibayar, ditipu, banyaklah kegagalan itu. Tapi itu bagi saya ya, ini Satu saksi pembelajaran. hidup. No, bagi saya itu ujian kenaikan kelas. Oh. Kalau kita tidak tenggelam pada saat itu pasti sedih, uang segala macam ini, malu segala macam itu pasti berkecamuk. Kalau kita tidak tenggelam, bisa lepas lagi dari situ, kita akan lebih besar. Entah kenapa hukumnya begitu. Oke. Habis lewat itu kok jadi Bisa lebih sukses. Iya, nggak tahu ya. tuh. Jadi bangkit kembali ya. Nah, Bro, ini kan udah sampai tahap yang sukses yang sangat-sangat bagus lah ya, sangat luar biasa ya. Apakah di kedepannya ada tantangan-tantangan di bisnis yang Bro gelutin ini? buat saya di bisnis konsultan, kantor akuntan, ini tantangannya 3 hal. 3. Apa saja? 1, teknologi. Teknologi. Bagaimana kompetitor, kantor-kantor yang lebih besar sudah mulai minimalisir jumlah auditor, tapi mereka pakai teknologi mempotret database klien, lalu diolah, diperiksa di kantornya masing-masing. Jadi teknologi ini Berpengaruh ya. pengaruh sekali. Bisnis auditor. Ya. Yang kedua adalah human capital, SDM. SDM-nya. Bagaimana SDM kita nih, karena kita tuh di audit itu kan bisa megang klien dari berbagai industri. Ya. Jadi SDM kita nih kebanyakan pinter-pinter, Pintar. jago-jago. Bukan cuma tahu satu industri saja. Dia pernah megang manufaktur, dia pernah megang trading. Jadi dia jago-jago. Nah, kalau sudah 3 tahun dan orang ini jago, attitude-nya bagus, godaan tuh sangat besar, Pak. Oh, Iya. godaan untuk apa? Oh, godaan Buka sendiri. dari operasional, dari klien, dari perusahaan-perusahaan, dari kantor akuntan publik yang lebih besar lagi. Oh, direbut. Direbut. Atau Mereka jadi tidak buka tanggung-tanggung. sendiri gitu ya. Offeringnya bisa 2, 3, 4, 5 kali lipat Wih. gitu. Jadi Oke. SDM Jadi untuk ini- mempertahankan orang-orang bagus ini ya, ya, tantangannya ya. tapi itu sih menurut saya secondary, Pak. Dari Primary-nya adalah bagaimana membangun yang tadi Bapak bilang itu. Knowledge, skill, attitude. Ini yang susah ya. yang susah. Oh. Ini tantangannya. Kita mau mereka lulus dari kita. Lulus ya, Pak ya. Ya. Mereka langsung orang tahu. Oh, ini alumninya. Oh. Michael nih. Bagus. Gaya-gayanya kelihatan. Hmm. Jadi ada gaya tertentu gitu loh yang Ya, yang bisa. khas gitu loh alumni kita. Oke. Faktor ketiga apa? Climate for action. Oh. Jadi bagaimana maksudnya. lingkungan, Oh, oke. bagaimana kita menciptakan mereka tuh anak-anak sekarang, Pak ya, mungkin udah kebanyakan seminar sukses, banyak motivator, banyak inspirator. Mereka itu sekarang tuh udah punya dream. Oh. Kalau zaman saya dulu mungkin sedikit yang punya dream. Terlalu. Yang penting kerja yang baik. Dulu zaman dulu begitu, Pak. Oh. Kalau sekarang udah punya dream, banyak buku-buku hebat. Hmm. Nah, jadi bagaimana work climate, iklim kerja ini kita ciptakan dengan jenjang karir, dengan aturan yang memungkinkan mereka menjadi pribadi yang mencapai dari mereka. Kita menjadi alat, organisasi ini menjadi alat untuk mencapai dream masing-masing. Kendaraan lah ya. Kendaraan, Untuk vehicle. Oke. Pemandu. Mhm. Nah bro, jadi dari perjalanan bro yang luar biasa ini, pembelajaran apa yang terpenting untuk bisa sukses?
Integrity Integrity. tidak bisa ditawar. So itu adalah harga mati. Harga ya? mati. Harga mati ya. Kita harus Untuk jaga integrity. Bisa sukses di bisnis dan terutama di bidang auditor ya. Ya. Oke, bagus sekali, luar biasa teman-teman. Ya, ini kita pelajari banyak ya. Bagaimana sih seorang Michael bisa sukses hari ini adalah tidak heran karena dia jaga integritas yang luar biasa. Dia tingkatkan kapasitasnya di bidang pengetahuan, di bidang skill, ya, dan dia lakukan dengan benar dan mempunyai dream yang luar biasa sehingga ekspansi bisnisnya juga sangat luar biasa. Kita akan kembali sejenak lagi dan kita akan tahu ya cara berpikir beliau tentang uang dan waktu di sesi ketiga. Kita akan istirahat sebentar. Nah, pemirsa, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu tentang uang dan waktu. Oke, bro, bagaimana pandangan bro tentang uang dan waktu? Uang dulu nih Pak Bro. Nah, uang dulu. Jadi kalau saya melihat uang ini adalah refleksi dari pribadi pemiliknya. Contoh, misalnya saya mau menjadi orang pribadi yang baik. Saya mau menjadi pribadi yang berguna buat banyak orang. Dan saya harus punya banyak uang supaya saya bisa bantu lebih banyak orang. Oh. Jadi buat saya uang ini memang tidak menentukan segalanya. Tapi tanpa uang yang cukup, apalagi yang banyak, segalanya jadi tidak menentu. Oke, so Ya. ini adalah menyangkut ke pilihan. Pilihan. Jadi dengan uang yang banyak kita bisa punya banyak pilihan yang kita bisa lakukan. Betul. Tentu sesuai dengan yang kita mau, tentu ke arah yang positif. Ke arah positif. Kira-kira ya. Oke, luar biasa. Kalau soal Waktu ini sesuatu yang sangat adil menurut saya. Keadilan mutlak absolut. Kenapa? Pengusaha besar, presiden Amerika katakanlah, pengusaha kecil, tukang sate, saya, Pak Bro, cuma dikasih 24 jam satu. sama kita semua Nggak ya. ada yang lebih. Tapi kenapa bisa berbeda hasilnya? Nah, ini dia. Jadi memang menarik waktu ini. Buat saya Pak Bro. Kalau belum waktunya, tidak akan dapat. Oh. Mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak akan dapat. Oh. Kalau sudah waktunya, tidak bisa nolak. Oh. Mau usaha seperti apapun. Oh. Jadi, waktu ini unik ya, dimensi. Kita jangan sampai terjebak pada aduh pengen buru-buru, pengen instan, nggak bisa. Dengan cara yang nggak benar. Cara nggak ya? benar, menghalalkan segala cara. Ah. Either kita menanam saja, kita tanam, kita tabur benih, kita pulang. Besok kita airin, kita rawat. Ada serangan hama, kita jaga. Tapi kan butuh waktu. Udah, Proses. itu aja udah jelas. Alami. Nah, itu waktu buat saya Pak Bro. Nikmatin aja waktunya. Got it, ya. So, bagaimana bro membagi waktu dalam konteks ini? Sekarang kan bisnis makin membesar, Oke. ya. Bagaimana bro membangun tim? Bagaimana kasih tanggung jawab? Bagaimana kasih delegasi? Ya, sehingga bisa semua 111 belasan ya, atau sampai 150 orang bisa jalan seiring seperti itu. Ya, itu memang tidak mudah, Tidak mudah. tapi bisa. Gua senang nih ya. Bukan bisa, tapi
Sulit. tidak bisa, Oh. tapi intinya adalah ini memang tidak mudah. gampang, tapi bisa. Tapi ya? bisa. Oke. Butuh cerita. waktu, butuh uang. Nah, jadi begini, saya membangun tim Nah, dalam konteks membagi waktu itu seperti membangun rumah. oh, Pertama, fondasi kita bangun. fondasi. Trust. Fondasi ini saya sebut dengan trust. Trust ini kita bangun. Dengan trust, kita akan bergerak maju ke depan tanpa ribut sendiri di antara kita. Perang kita di luar, bukan di dalam. Iya. Jadi trust kepada atasan. Kalau ada aturan baru, jangan berpikir yang jelek tentang organisasi. Berpikir ini pasti untuk kebaikan bersama kalau ada aturan baru. Masuk akal. Trust kepada bawahan. Artinya, kalau Anda menggunakan jasa bawahan, jangan curiga. Kalau curiga, jangan gunakan. Dia lagi kemana nih? Mungkin dia nggak bisa, dia nggak enak ngomongnya. Jangan kita mencurigai, ini orang kerja nggak ya? Jangan ini nih, korupsi waktu nih. Nah, jadi ada trust Jadi, kepada bawahan. lebih baik kalau mau pakai, percaya 100%. Percaya. Kalau nggak mau pakai, jangan percaya 100% ya. 100% Kalau udah tidak jangan. percaya, Pakai sistem gitu ya. juga. Pakai sistem juga. Iya. I see. Oke, so Itu trust. itu yang terjadi Fondasi. ya. Oke, fondasi. Lalu kita harus bangun pilarnya. Nah, pilar. Soko guru. Hmm. Pilar yang pertama adalah respect, Bapak. Oh, Respect artinya kita memperlakukan orang lain dengan respect. Kepada atasan kita respect, kepada bawahan kita respect, kepada klien respect, kepada kolega kita respect. Apa wujudnya respect? 3, Pak Bro. Kata tolong. Jadi ketika kita memberi instruksi atau meminta orang melakukan sesuatu, tolong ya. Bukan harus terucap, tapi gestur tubuh, non-verbal kita itu jelas. Kita meminta tolong. Yang kedua, terima kasih. Kalau dia sudah melakukan yang terbaik, udah melakukan sesuatu usaha, kita ucapkan terima kasih kepada atasan, teman, bawahan, ucapkan terima kasih kepada klien. Yang ketiga adalah minta maaf. Jadi kalau Pak Bro mau marahin orang, saya mau kesel sama orang, minta maaf ya, saya nggak senang Anda begini. Jadi ada respect. Oke. Itu pilar. Pilar pertama ya. Pilar kedua di tengah Pak Bro, itu adalah wealth, kesejahteraan. Jadi tiap orang harus mendapat layak dari usaha yang dia lakukan. Dibayar dengan selayaknya. Selayaknya. Ya. Dia lembur ya kita bayar. Ya. Dia berprestasi kasih bonus. Jangan kurangi. Ya. Jadi Setuju sekali. itu akan berimbas. Mereka juga merasa, wah, saya dihargai kerja keras saya. Oke, saya simpulkan sebentar. Yes. So, fondasi pertama adalah trust, Trust. integritas ya. Yes. Soko guru pertama yang berikut ada 4. Yang satu adalah respect. Ada 3 Pak toko Ya, gurunya. Ada 3 Ya. ya. So, yang pertama adalah respect. Respect. Respect artinya apa? Minta tolong. Yes. Kalau dia udah selesai, terima Terima kasih. kasih. Kalau ada apa-apa adalah maaf ya. Baru saya tidak suka apa. Seperti itu ya. Betul, Wih, Pak. Hari ini saya belajar sesuatu. Kemudian yang kedua, soko guru 2 adalah bayar dengan layak. Kalau Ya. memang dia kerjaan benar, dikasih yang benar-benar Ya. sesuai dengan prestasinya ya. Ya. Nah, soko guru berikutnya apa? Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas. Jadi di kami membentuk mindset bersama. Kami percaya bahwa kualitas ini satu-satunya yang membuat klien kami loyal. Tanpa pekerjaan kami yang berkualitas, klien lari. Oke. Jadi kita nggak main-main. Kita habiskan banyak investasi di pengembangan SDM. Oh. Pelatihan knowledge, skill, dan attitude. Knowledge, skill, attitude. Knowledge, skill, attitude. Terus kita tingkatkan. So, tinggalkan kualitas ya. Quality. Apakah itu 3 pilar atau 4 pilar? 3 pilar. 3 pilar. Oh, 3 pilar ya. Awas kehujanan Pak Bro. Oh. Jadi harus atas. ada apa? Atap. Atapnya Pak Bro. Atapnya apa? Atapnya adalah faith, Faith. iman. Iman. Jadi kita semua di sini punya iman kepada yang di atas, kepada Tuhan yang Maha Esa. Bahwa Dia adalah our God,
penjaga kita. Kalau kita berperilaku benar, bersikap benar, kita jangan takut. Dia ada menjaga kita. Guide. Dia juga our guidance. Jadi kita bertindak bekerja di sini, ada dia di sini. Kita ikutin petunjuknya. Kita terapkan apa iman kita itu. Jadi iman itu dengan perbuatan kita nyatakan. Oke. Yang ketiga adalah destination. Dia adalah tujuan kita. Oke. Nah, itulah atapnya kita. So, pertama adalah penjaga, penjaga Penjaga, kan ya. guard. Yang kedua adalah guidance, Guidance, yang pemandu ketiga kita, dan tujuan kita. tujuan kita ke sana. Luar biasa ya. Bawa integritas, Trust. trust. Hmm. Soko guru pertama respect, Betul. kedua adalah dibayar dengan benar, Ya, ketiga well. adalah jaga kualitas yang baik. Yes, Yang di atas adalah Tuhan, iman. ya iman ya. Yes. Wih, keren banget ya. Oke bro, kalau gitu leadership dan bagi tugas ya, sehingga semua mempunyai cara pandang yang sama ya, Ya. menjalankan bisnis ini. Ya. Oke bro, sehingga itu tidak salah lagi kenapa bro bisa punya waktu jalan keluarga dan sebagainya. Ngomong-ngomong, selain bisnis ini, kegiatan apa lagi yang bro lakukan? Saya ini punya apa ya, suratan atau apa ya? Ibaratnya gini, saya senang berorganisasi. Tapi kalau saya masuk organisasi, kebanyakan saya jadi ketua, jadi tokoh penting. Oh, gitu. Nah, itu akan menyita waktu. Sekarang apa? Saya sekarang di Sekjen Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Unika Jaya. Oh, alumni. Saya juga pengurus di organisasi profesi di bidang public campaign Public campaign. dan humas ya, media massa ya. Oh. Gitu, di IAPI. Bagaimana waktu untuk keluarga? Oh, kalau keluarga intinya begini, saya punya 3 komitmen. Komitmen yang pertama, selama anak saya belum menolak, saya akan mengantarkan dia pergi sekolah. Jadi antara anak sekolah ya. Komitmen pertama antara anak bersama sekolah. anak ya. Yes. Oke. Sepanjang perjalanan, itu nilai-nilai kita tanamkan, Pak Bro. Oh. Sangat-sangat dimengerti. Komitmen kedua, saya harus makan malam bersama anak saya. Jadi jam 6 itu saya harus di rumah. Even saya seorang auditor di top 10 public accountant. Ini kan sangat-sangat jarang saya temukan. Karena selama ini yang saya ketemu adalah yang namanya auditor. Selalu kerja sampai tengah malam, orang udah pulang, kadang-kadang pagi menjadi malam, malam jadi pagi. Betul. Apakah ini bisa diterapkan dan bisa luar biasa seperti ini? Syukurnya sampai sekarang saya bisa terapkan. Mudah-mudahan terus saya bisa terapkan, Pak Bro. Nah, mungkin intermezzo sedikit adalah apakah ini dari awal ketika kerja atau setelah mencapai satu proses baru bisa mendapatkan hasil seperti ini? Pada saat saya bekerja sama orang 2 tahun itu, saya tidak punya pilihan. Oh, Saya harus ikut aturan di sana, ikut pandangan dari owner di sana. Itu prinsip pertama kita bekerja. Tapi ketika saya punya usaha sendiri, saya yang menentukan. Oke. Tetapi kepada saya punya tim, itu saya tidak mengharuskan Anda harus tidak boleh lembur, Anda harus pulang pagian. Tidak. Saya memberi kebebasan kepada mereka. Karena ternyata Pak Bro, ada yang senang lembur. Oh. Mereka senang lembur. Oh. Yang ibaratnya kalau datang pagi jam 8:30 tuh beban berat banget sama mereka. Mereka lebih senang dikasih izin datang 9:30, jam 10, tapi bisa lembur sampai jam 3. Dan mereka Pagi? benar-benar kerja 3 pagi. 3 pagi. Mungkin di kantor lamanya mereka sudah terbentuk seperti itu ya, saya nggak tahu. I see. Tapi itu pilihan. Oke. So ini mungkin saya bisa simpulkan buat audiens saudara ini. So ketika kamu belum sukses, maka kamu harus ikutin aturannya Yes. perusahaan, ya. Nah, nggak bisa ada pilihan, wah mau ngapain. Ya. Tapi kalau kamu mau ada pilihan yang sesuai dengan apa yang kamu mau, maka kamu harus sukses jadi seorang pengusaha.
sehingga semuanya kita bisa putuskan ya. Iya. Oke, pelajaran yang luar biasa kita dapatkan dari Bro Michael hari ini ya. Nah, kita akan kembali lagi di segmen keempat tentang hal-hal unik dari seorang Bro Michael ya. Kita akan kembali lagi sejenak. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di segmen keempat ya. Ini segmen keempat adalah segmen yang sangat-sangat penting dan juga unik ya, yang kita bisa tahu dari seorang Bro Michael. Bro, kenapa Anda suka sekali ya mempunyai lakukan segala sesuatu itu berbeda sama yang lain, termasuk ya pakai jaket kulit seperti ini? Bisa cerita nggak latar belakangnya? Iya, jadi saya nggak tahu kenapa ya. Jadi saya itu pingin selalu menjadi orang yang berbeda. Oh. Bukan artinya saya mau meminta perhatian untuk diperhatiin, enggak. Saya pengen ada sesuatu yang anti mainstream dari apa yang saya kerjakan. Misalnya ya cara berpakaian. Misalnya lagi pada waktu 2006 di alma mater saya itu masih sedikit yang menulis buku. Tapi saya bikin buku. Kalau sekarang malah sudah banyak. Setelah saya menulis buku, mulai banyak sekarang yang menulis buku di alma mater saya, dosen-dosen. Saya melihat kok dosen minim karya tulis, sayang sekali ilmunya, cuma di depan kelas saja. Ya. Saya juga menulis buku, misalnya 5 buku pengembangan diri. Kita tahu pengembangan diri pasti lebih banyak tentang otak kanan bekerja. Tapi saya juga menulis buku, 5 buku tentang akuntansi, tentang angka, logika, segala. Jadi saya mau berbeda bahwa dua-duanya bisa kok kita jalankan. Bisa nggak sebutkan judul buku-buku yang sudah pernah Bro bikin? Untuk pengembangan diri, ya, saya buat buku yang pertama Mindset tahun 2009. Ya. Yang kedua Habit. Yang ketiga Awareness. Jadi menurut saya Mindset, Habit, Awareness. Exactly. Itu adalah trilogi kesuksesan seseorang. Mindset, Habit, Awareness. Lalu yang keempat adalah Career. Buku ini bagaimana menjadi karyawan yang sukses. Jadi kita jangan bawa orang jadi entrepreneur semua. Ini nanti orang mikir juga, gue lagi jadi karyawan gimana nih? Intinya pada saat Anda menjadi karyawan, jadilah karyawan yang sukses. Ketika mau pindah jadi entrepreneur, jadilah entrepreneur yang sukses. Jangan setengah-setengah. Dipahami itu. Kemudian yang kelima, scholar. Bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses? Harus aktif organisasi, bagaimana cara belajar. Ini saya kupas. Jadi ini ceritanya adalah untuk sukses ya. Buku sukses itu udah ada ya. Nanti tinggal baca berikutnya ya. Pergi ke Gramedia ya. Sekarang sudah jarang ini. Jarang ya. Ini berarti rahasia ini. Beruntung ya. Ya, jadi rahasia. Kalau soal akuntansi seperti apa?
Pertama saya buku terbit tahun 2006. Ini buku pertama saya. Itu adalah akuntansi untuk bisnis, jasa, dan dagang. Itu intinya plus minus sama dengan accounting principle atau pengantar akuntansi. Tetapi saya kan mau tampil beda, maka saya kasih nama akuntansi bisnis, jasa, dan dagang. Saya tambahin dengan praktek-praktek saya jadi konsultan. Itu berbeda jadinya. Jadi added value. Ada added value-nya. Oke. Lalu akuntansi ekuitas, jadi tentang permodalan. Lalu laporan akuntansi. Lalu pelaporan keuangan. Lalu balance scorecard dan strategi focus organization. Berarti 11 dong, saya nggak sadar ya. Tadi 10 ya, tambah satu ternyata. Ternyata ada 11 saya buku. Wih, luar biasa. Begitu sibuk masih tetap bisa produktif untuk bikin buku. Ya. Jadi Anda juga pasti bisa, saya. Pasti ya? bisa. Bukunya bestseller lagi Pak Bro. Bestseller lagi. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Wih, bestseller. Keren ya. Keren. Nah Bro, ada nggak cerita lucu dalam perjalanan hidup Bro sampai hari ini yang memberi inspirasi? Ini sih mungkin lucu-lucuan aja ya Pak Bro ya. Oh, ada nyangkut ke sesuatu yang berbeda gitu? Yang berbeda juga. Oh, gitu? Ya, jadi saya mau berbeda. Jadi begini. Jadi kalau di alma mater saya, itu yang dapat cum laude, itu akan didudukan di paling depan. Lalu dipanggil dari yang nilainya terbesar sampai yang terkecil. Baru mahasiswa umum. Saat wisuda ini maju ke depan, toganya di ini kan. Nah, saya lihat saya mau yang pertama. Tapi yang pertama syaratnya tadi kan, IPK-nya harus paling tinggi satu angkatan. Udah tahu saya teman saya yang paling tinggi kan teman baik, nggak mungkin nih. Kalau gitu begini, demi berbeda ya. Kalau nggak bisa yang pertama, saya yang terakhir. Oh gitu. Caranya gimana? Saya datang terlambat, isi absen yang paling akhir. Gitu. 1 jam lewat. Saya ngintip baru begitu. Wah, kayaknya udah nggak ada lagi nih yang datang nih. Saya buru-buru absen. Jadi saya dipanggil yang terakhir. Kalau nggak di tengah-tengah gitu ya? Tengah-tengah kan common, biasa gitu loh. Wih, keren. Ini memang sesuatu yang unik ya? Ya. Bro, apakah dalam perjalanan ini ya, 5-10 tahun ke depan, kira-kira bayangan Bro dengan bisnis Bro yang ada hari ini apa? Saya lagi merencanakan dan mulai membangun ya sistem bahwa bisnis konsultan ini mengedepankan entrepreneur yang peduli dengan akuntabilitas laporan keuangan. Ya, kita tahu seringkali kita dilatih untuk bisnis entrepreneur. Akhirnya kebobolan ketika butuh dana pinjaman, laporan akuntansinya jebol. Baru dibikin tambal tutup lubang sono sini. Akhirnya kebobolan, pajaknya kena gede. Bukan karena salah pajaknya, karena pada waktu beliau fokus kepada penjualan entrepreneur, dia lupa administrasinya. Nah, saya mau nanti kantor konsultan saya ini bisa beroperasi di banyak daerah di NKRI kita ini, di seluruh Nusantara. Lalu mereka bisa mengedukasi daerah setempat, memajukan entrepreneur, wira usaha ya, bisnismen setempat, biar pada jadi raja daerah, ikan besar di kolam kecil. Dengan ciri khas mereka akuntabel dari awal. Rapi dari awal laporan keuangannya. So prinsipnya adalah menjadi seorang entrepreneur yang bukan cuma mengerti tentang sales, tapi juga tentang keuangan ya. Sehingga prosesnya itu akan jauh lebih luar biasa ya. Super sekali. Nah, Bro, perjalanan sukses dari kecil sampai kerja, sampai bisnis hingga sekarang dan ke masa depan, apakah ada kaitan dengan konsep benang merah learning, believing, learning, action? Ya, terus terang saya baru dengar konsep believing, learning, action ini akhir-akhir ini. Belajar dari Pak Bro ya.
ya nonton ya. Ini acara nih. Ini menurut saya kayak tadi ya, saya mau bikin tertib admin dari awal. Itu tujuannya untuk kemajuan bangsa. Jadi kalau sekarang kita sebut deh, negara maju mana yang bayar pajaknya jelek? Masyarakatnya seperti kita. Jadi kita jangan mengumpat-ngumpat negara kita nggak maju, tapi kita tidak tertib administrasi, tidak akuntabel. Nah, itu saya mau berkarya seperti Pak Thomas. Pak Thomas nih berkarya, bikin acara seperti ini, undang tokoh-tokoh hebat saya lihat. Ini bagus sekali. Buat ke seluruh Indonesia ini ada legacy yang bagus dari Pak Thomas. Nah, terkait dengan itu, saya mulai meresap-resapkan ya. Bener nggak sih ini modelnya Pak Thomas? Believe, learning, action. Karena saya membacanya satu garis lurus. Ya, kan mau berbeda ya Pak Thomas ya, Pak Bro ya. Jadi menurut saya kayaknya bener juga nih. Saya alamin juga nih dalam hidup saya nih, dalam perjalanan hidup. Sebenarnya konsep ini ada believing, learning, action itu berlanjut Pak. Jadi kayak putaran dari kecil besar, believing, learning, action, and then believing lagi yang lebih besar, learning yang lebih besar, action yang lebih besar, believing yang besar, learning, kayak galaksi. Kalau kayak begitu saya 1000% setuju. Itu yang saya alami. Saya punya impian, saya belajar, lalu saya action, saya belajar lagi. Besar lagi. Mentok di mana nih saya? Ya kan, salahnya di mana? Punya impian lebih, terus, itu saya setuju 100%. Ya. Itu yang saya alami. Luar biasa. So pemirsa, ya, konsep believing, learning, action itu tidak mentok satu jalan. Yes. Tapi adalah berputar terus menjadi lebih besar. spiral dan membesar dan membesar dan membesar. Ya. Nah, Pak Michael pun alami kondisi yang seperti itu. Betul. Ya. Sehingga bisa jauh lebih luar biasa. So, Pak Bro, kita mendekati ke waktu yang mendekat ke penutup ya. Gak berasa ya Pak Bro ya? Gak berasa ya. Iya. 1 jam lewat ya. Ya. Jika waktu bisa diputar ulang, apa yang Pak Michael mau lakukan? Yang berbeda. Pertama, saya mau bisnis lebih cepat. Mau jadi entrepreneur lebih cepat lagi. Karena saya percaya ini ada penelitian dari Malcolm Gladwell itu di Outlier, bahwa 10.000 jam itu setara 10 tahun orang memulai suatu tindakan, konsisten belajar, fokus di situ, maka 10 tahun kemudian paling lama dia sudah mature. Orang akan cari dia, sistem sudah jalan, itu tidak membebani lagi. Itu yang saya alami. Kalau Pak Bro tadi ingat saya bicara, saya mulai 2002. 2012 saya dapat CPA dan langsung boom up. Jadi 10 tahun, 2012 kurang 2002. Luar biasa ya. Iya, jadi saya pengen lebih awal. Oke. Tapi ingat, jangan instan. Ya. Tetap ada proses belajar. Harus yang jalan dengan benar ya, tidak menghalalkan segala cara ya. Itu pertama. Oke. Yang kedua, kalau saya bisa mundur, saya mau lebih cepat keluar negerinya. Cepat keluar negeri. Iya. Saya baru keluar negeri itu udah lulus kuliah berapa tahun, baru pertama kali nginjak luar negeri. Oh gitu. Coba kalau dari dulu, dari belum merit, dari belum lulus kuliah, waduh, saya udah punya mindset seperti sekarang ini lebih cepat. Saya bisa global thinking, bisa tahu manner, punya PD, kepercayaan diri yang worldwide. Jadi seandainya itu bisa saya lakukan, saya akan ulang, saya lebih cepat pergi ke luar negeri. Kalau gitu, berarti para pemirsa yang masih mahasiswa, mereka punya kesempatan perbaiki ya, sebelum terjadi menjalani baru lakukan perubahan ya. Di kantor saya Pak, seorang junior baru lulus itu ada 1 tahun kontrak. Salah satu indikator kita permanenkan kalau dia sudah punya paspor dan jalan ke luar negeri sekali. Oh gitu. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Bikin paspor sendiri, biaya sendiri. Karena dia berhasil baru bisa pergi ya. Berarti dia berani, dia punya global mindset, dia mau mencoba, itu ujian dari kita. Gitu. So, saran apa kepada generasi muda? Oke. Pertama, stop terlalu banyak mengeluh.
Justru lihat dari orang yang banyak keluh, apa keluhan yang paling banyak, di situ pasti mengandung peluang. Jadi stop mengeluh, cari tempat mengeluh, di situ ada peluang, temukan, raih, pelajari. Dan kedua, ayo teknologi dimanfaatkan. Mulai jalan ke luar negeri. Ayo Lihat dia punya wawasan yang bentuk luas. mindset Anda bahwa dunia ini luas, tidak sesempit daun kelor. Oke. Banyak pilihan, Iya. banyak tuayan. Jadi di mana ada peluang itu ada di mana-mana. Saya percaya Pak Bro bahwa keberuntungan itu adalah persiapan ketemu dengan peluang. Peluang saya percaya, saya imani itu dari atas. Ya. Persiapan bagian kita. Siapkan bahasa Inggris, siapkan teknologi awareness, literasi, ya, siapkan knowledge, skill. Sometimes attitude yang baik, sometimes peluang datang, Anda sudah siap Dan tangkap. Orang tinggal bilang, beruntung. Nah, Padahal tidak beruntung. bukan gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi karena waktu ya kita harus akhiri episode ke-35 ini. Tapi banyak hal hari ini kita pelajari ya. Mulai dari nol bisa sukses bukanlah milik dari hanya segelintir orang. Tapi ini akan milik setiap orang termasuk Anda. Jika Anda mulai persiapkan diri untuk percaya dulu bahwa Anda bisa sukses, percaya masa depan bisa luar biasa, pelajari hal-hal yang bisa membuat Anda sukses, dan atur strategi dengan benar sehingga Anda bisa lakukan step by step dengan baik, take action, walaupun jatuh, bangkit lagi hingga Anda sukses luar biasa dan berputar terus spiral seperti galaksi. Maka sukses luar biasa pasti milik Anda. Sekali lagi, Bro, thank you very much ya waktunya. Sukses juga buat Pak Thomas. Ya, sukses buat kita semua ya. Oke, pemirsa, kita akan akhiri dengan sesi ini dan kita akan ketemu di minggu depan lagi dengan narasumber yang juga sangat luar biasa. Ya, sampai ketemu. Kita dadah dulu. Sampai ketemu, dah. Sampai ketemu, salam winner. Oke. Dekat Imlek. Oh. So kita juga ucapkan selamat menjalankan Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Gongsi Facon. Gongsi Facon. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop, ya, khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis one man show. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan.
Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini. Sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.